Qalansuwatun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang diberikan kepada kita semua, khususnya bahwa kita baru saja mengikuti salat subuh secara berjamaah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan penjelasan dari surah An-Nur, di mana ayat yang akan kita jelaskan terkait dengan kisah yang secara khusus itu menjelaskan tentang peristiwa yang dialami oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Diawali dengan innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, hingga 10 ayat setelahnya. 10 ayat ini mengkisahkan satu peristiwa yang dikenal secara umum, itu adalah hadisul ifki, yang berarti berita bohong. Sekarang yang dikenal dengan hoax. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim itu beliau mengkisahkan ringkasnya begini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak bepergian itu mengundi di antara istri-istrinya siapa yang akan menyertai beliau dalam perjalanannya. Baik itu perjalanan damai ataupun perjalanan untuk mengikuti peperangan. Peristiwa ini dikaitkan dengan peperangan, yaitu perang Bani Mustalik yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Ketika Nabi mengundi di antara istri-istrinya, maka pada saat itu yang keluar namanya atau apalah caranya pada saat itu yang menyertai Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Singkat cerita bahwa setelah selesai peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pasukannya, para sahabat, kembali ke Madinah. Setelah mendekati kota Madinah, masih dalam keadaan gelap menjelang subuh,
maka pada saat itu istirahat. Jadi di saat istirahat, waktu itu Aisyah radhiyallahu anha itu berada di dalam satu tempat yang diletakkan di atas unta, namanya haudaj, seperti rumah-rumah. Bisa istirahat di situ, terlindung dari panas kalau di siang hari atau dingin. Maka diletakkan haudaj itu. Dimaksudkan bagi yang ingin punya hajat. Jadi termasuk Aisyah radhiyallahu anha itu keluar dari haudajnya setelah diangkat oleh sahabat dari unta. Lalu kemudian dia keluar. Ketika keluar, beliau melaksanakan hajatnya, karena pada saat itu kalau orang mau buang air itu harus jauh dari pandangan orang. Nah, ketika selesai, beliau merasa kalau kalungnya itu jatuh, terputus. Lalu kemudian sampai meraba-raba karena masih gelap, itu mencari kalungnya. Ketika saat akan berangkat, masuk, sahabat mengangkat haudaj tadi, itu ke atas unta, mengira kalau Aisyah itu masih ada di dalam. Karena saat itu Aisyah belum gemuk lah. Karena beliau masih remaja. Jadi dikira masih ada di dalam haudaj itu. Lalu Nabi bersama dengan para sahabatnya meninggalkan tempat itu. Saat Aisyah radhiyallahu anha kembali ke tempatnya, sudah tidak mendapatkan Nabi dan para sahabat. Lalu beliau berdiam di tempat itu dengan harapan ketika tidak ditemukan beliau di dalam haudaj, itu ada yang diutus untuk menjemput beliau. Satu hal yang biasa dilakukan oleh Nabi, dan ini bisa ditiru dalam kegiatan kepramukaan umpamanya, bahwa ada yang diutus atau ada yang ditugaskan untuk kembalinya itu nanti terakhir. Dimaksudkan kalau ada barang-barang yang tertinggal, sehingga yang ditugaskan itu bisa membawa pulang barang yang tertinggal itu. Nah, yang ditugaskan ini adalah seorang sahabat namanya Sofwan ibnul Mu'attal. Sahabat yang mulia ini kemudian ketika sudah nampak jelas pagi, dia menemukan ada Aisyah radhiyallahu anha sedang berada di tempatnya itu, sedang tidur. Dan beliau mengenalnya karena pada saat itu sudah turun ayat hijab, dan insya Allah nanti kita akan juga menyinggung tentang hijab itu. Jadi tahu kalau yang sedang tidur itu adalah Aisyah karena sudah mengenalnya sebelum ayat hijab turun. Maka pada saat itulah sahabat Sofwan ibn Mu'attal mendudukkan untanya, memberi isyarat kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk naik unta dan tidak
lalu kemudian membawa unta masuk ke kota Madinah tanpa pernah memandangnya dan tanpa pernah mengucapkan satu kata pun kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika masuk Madinah, maka disinilah ada celah bagi orang-orang munafik untuk menyiarkan berita tadi, namanya berita bohong, untuk menjelekkan Aisyah, sekaligus itu adalah aib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafik itu muncul di saat kekuatan Islam itu masih ada. Jadi yang namanya munafik itu adalah orang yang berpura-pura. Jadi berpura-pura Islam, berpura-pura baik, karena masih melihat kekuatan Islam itu melebihi daripada kekuatan orang kafir. Tetapi kalau kemudian kekuatan orang kafir sudah mengungguli kekuatan Islam, maka mereka tentu akan menampakkan bahwa dirinya bukanlah orang Islam. Jadi orang munafik itu adalah orang yang menampakkan kebaikan dan keislaman di hadapan orang-orang Islam. Tetapi kalau berkumpul dengan orang-orang kafir, dia mengatakan dirinya itu adalah bagian dari mereka. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang juga membenci dan memusuhi Islam. Maka disinilah perannya orang munafik di Madinah. Dibawa kepemimpinan seorang yang bernama Abdullah ibnu Ubay ibn Salul. Jadi dikenal bahwa Abdullah ibnu Ubay ibn Salul ini adalah seorang munafik. Orang munafik yang sangat memusuhi Nabi dan memusuhi para sahabat, memusuhi Islam. Karena pada saat Nabi hijrah ke Madinah, ada dua suku yang dominan. Ada namanya suku Aus dengan Khazraj. Kedua suku ini sudah beratusan tahun bermusuhan. Jadi ketika Nabi hijrah di sana tidak ada yang mengungguli satu sama lain. Satu sama lain ingin tetap menjadi pemimpin. Nah, Abdullah ibnu Ubay bin Salul ini tinggal selangkah dia bisa menjadi pemimpin. Tetapi tidak terjadi hal seperti itu karena Nabi hijrah ke Madinah. Lalu kemudian masyarakat Madinah berbondong-bondong masuk Islam, maka pada saat itulah timbul kedengkiannya kepada Nabi dan ajaran yang dibawa. Maka berpura-puralah dia menjadi Islam. Tetapi permusuhannya kepada Nabi dan para pengikutnya sedemikian besar. Di antara yang ikut, yang terpengaruh dengan apa yang disebarluaskan, isu yang disebarluaskan oleh Abdullah ibnu Ubay bin Salul ini, itu adalah beberapa di antaranya ada namanya Mistah ibni Utsah. Mistah ini
adalah masih kerabat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ibunya Mistah itu artinya neneknya Mistah dari ibunya itu adalah saudara daripada ibunya Abu Bakar. Mistah dengan ibunya dan keluarganya hijrah ke Madinah dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Dia adalah termasuk miskin. Maka Abu Bakar As-Siddiq ikut apa? Ikut memberi nafkah, menafkahi Mistah. Tapi karena Mistah ini adalah termasuk orang yang ikut menyebarkan berita bohong tadi, maka Abu Bakar bersumpah untuk tidak melanjutkan untuk menafkahi Mistah tadi. Kalau kisahnya Aisyah radhiyallahu anha dari innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum sampai 10 ayat berikutnya, itu adalah hukumnya sudah dijelaskan pada ayat innal ladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Yang akan kita jelaskan di sini adalah peristiwa yang dikaitkan dengan sumpahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam ayat Allah menjelaskan wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Ayat ini menjelaskan bahwa janganlah orang yang diberikan kepadanya keutamaan dan kemudahan rezeki. Para ahli tafsir itu secara jumhur aklamasi itu ayat ini adalah turunnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Di sini Allah menjelaskan bahwa sifat daripada Abu Bakar itu adalah ulul fadl. Orang yang diberikan kepadanya keutamaan. Kalau kita melihat keutamaan Abu Bakar itu adalah sangat banyak. Di antaranya bahwa orang yang pertama kali beriman kepada Nabi dari golongan kaum laki-laki itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang dipilih Nabi untuk hijrah bersamanya ke Madinah itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan beberapa sifat-sifat yang lain, termasuk di akhir hidupnya Rasulullah SAW, bahwa orang yang ditunjuk untuk menggantikan Nabi memimpin salat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi masih hidup tidak pernah diwakili untuk menggantikan menjadi imam. Tetapi di saat Nabi sakit dan sakitnya sangat parah, setelah sahabat Bilal bolak-balik, maka beliau mengisyaratkan supaya Abu Bakar yang mengganti. Ini juga menjelaskan bahwa Abu Bakar itu adalah orang yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ulul fadli minkum wassa'ah. Wassa'ah itu artinya orang yang memiliki kemudahan rezeki, rezekinya mudah. Artinya kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwa dunia itu menginginkan Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar tidak menginginkan dunia. Kita kenal ada Umar ibn al-Khattab. Beliau ingin sekali lebih baik daripada Abu Bakar.
Jadi suatu ketika Umar datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kepada beliau bahwa setengah dari harta yang dimiliki oleh Umar itu adalah disedekahkan untuk Allah dan Rasul. Gak lama kemudian, pada saat itu Umar sudah merasa bahwa kali ini dia akan lebih baik daripada Abu Bakar. Tidak lama kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau juga datang dan menyampaikan kepada Nabi bahwa semua harta yang dia miliki adalah untuk Allah dan Rasul. Inilah di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sifat yang dikaitkan beliau itu adalah orang yang memiliki kemampuan harta. Tetapi beliau tidak menyimpan hartanya di hatinya, tetapi digenggam di tangannya. Di sini ayat ini disebutkan wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Janganlah orang yang diberikan keutamaan dan kemudahan rezeki itu bersumpah untuk tidak menafkahi, untuk tidak memberi tanggungan kepada siapa? Ada sifatnya sini. Ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. 3 sifat ini adalah sesuai dengan siapa tadi? Mistah. Mistah itu adalah termasuk kerabatnya siapa? Abu Bakar. Mistah itu adalah orang miskin. Mistah itu adalah termasuk yang hijrah ke Madinah. Hijrah di jalan Allah. Bahkan termasuk salah satu daripada Ahlu Badr. Orang yang pernah mengikuti peperangan Badar. Allah kemudian apa? Mengatakan wal ya'fu wal yasfahu. Al-afu was-safah. Al-afu itu artinya apa? Memberi maaf. Melupakan keburukan yang pernah dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Itu al-afu. Sedangkan as-safah itu artinya bukan sebatas memaafkan dan melupakan keburukan yang dilakukan orang terhadap dirinya, tetapi justru dia juga berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat buruk kepadanya. Itu namanya as-safah. Maka di sini disebutkan wal ya'fu wal yasfahu. Di sini Allah kemudian menggunakan apa? Jamak. Wal ya'fu wal yasfahu. Sedangkan yang disyaratkan itu adalah hanya Abu Bakar. Ini menunjukkan kemuliaan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kemudian Allah mengatakan ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni dosa? Tidakkah kalian ingin diampuni dosanya, kesalahannya? Maka sejak turunnya ayat ini langsung kemudian apa? Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka pada saat turun ayat ini, lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, bala, iya, saya ingin diampuni dosa-dosa saya. Kita ketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah salah satu dari 10 orang sahabat yang telah mendapatkan berita gembira masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Karena tadi diawali dengan kata-kata
wala ya'tali, artinya jangan bersumpah. Maka kalau ada seseorang yang membatalkan sumpahnya, berarti dia harus membayar kafarah namanya. Membayar tebusan terhadap apa? Terhadap sumpahnya. Orang bersumpah untuk melakukan sesuatu, maka harus dia batalkan kalau itu adalah sesuatu yang buruk. Sesuatu yang tidak baik, menuju kepada yang lebih baik. Maka apa kira-kira kafarahnya orang yang bersumpah? Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Jadi apa? Ini adalah memberi makan. Orang yang membatalkan sumpahnya itu memberi untuk menebus kesalahan dari sumpah itu, membatalkan sumpahnya, dia harus membayar apa? Membayar atau menebus daripada pembatalan sumpah tadi dengan memberi makan seorang orang miskin. Kalau tidak, memberikan pakaian 10 juga. Kalau tidak, puasa 3 hari. Jadi kalau ini tidak bisa, urutan berikutnya dan yang membebaskan hamba sahaya. Jadi memberi makan atau mengganti dengan memberi pakaian. Kalau tidak, membebaskan hamba sahaya wanita yang muslimah. Kalau tidak, puasa 3 hari. Jadi harus berdasarkan urutan. Jadi pada saat itu Abu Bakar tentu jelas dia membatalkan sumpahnya. Hanya saja di kalangan para ahli tafsir bahwa apakah pada saat itu Abu Bakar membayar kafarah atau tidak. Jazakumullahu khairah sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.